Penyaluran BST tahap yang ke-10 awal 2021, jumlah penerima manfaat adalah 2051. Kan ambil, bawa ke rumah, manfaatkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di rumah. Nilainya tidak besar, tetapi membantu Anda untuk mengatasi persoalan-persoalan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat tahap ke-10 yang dimulai pada Januari 2021. Pembayaran bantuan sosial tunai dilakukan oleh petugas PT Pos Indonesia langsung kepada penerima manfaat. Seperti disaksikan Suara Fakta Hukum di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terlihat warga penerima BST di kecamatan tersebut berbondong-bondong mendatangi kantor camat guna mengambil hak mereka. Camat Kupang Tengah Rudolf Talan saat diwawancarai Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Rabu 12 Januari 2021 menjelaskan warga yang turut mendapat BST tahap ke-10 sebanyak 2051. Dirinya berharap penerima BST dapat memanfaatkan bantuan yang ada dengan baik. Selengkapnya, ikuti wawancara kami bersama Camat Kupang Tengah Rudolf Talan berikut ini. Selamat pagi Bapak Camat. Selamat pagi. Kami dari Suara Fakta Hukum mendatangi di tempat Bapak terkait dengan penyaluran bantuan. Ingin mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos. Boleh tahu berapa warga Bapak yang menerima bantuan tersebut? Ya, terima kasih. Untuk tahap ke-10 hari ini, kemarin dan hari ini adalah penyaluran BST tahap yang ke-10 awal 2021. Jumlah penerima manfaat adalah 2051 kepala keluarga. 2051 kepala keluarga. Itu kita di sini bagi 2 hari supaya tidak berkerumun, tidak mepet, menjaga protokoler kesehatan. Maka hari pertama kemarin itu penyaluran kepada Desa Noel Baki, Oel Belo, Oel Nasi, dan Oel Puah. Kalau hari ini itu untuk Desa Penfui Timur, Bata Air, Tanah Merah, dan Kelurahan Tarus. Berapa kelurahan maupun desa yang berada di kecamatan Bapak? Kecamatan Kupang Tengah ini ada 7 desa, 1 kelurahan. Keseluruhan warga berapa banyak di kecamatan Kupang Tengah saat ini? Warga kecamatan Kupang Tengah saat ini 57.927. Yang terakomodir sekarang berapa banyak? Yang menerima bantuan ini 2051. Semua warga yang berada di kecamatan Bapak selain BST terima bantuan apa saja selama ini? Selain BST itu ada BLT dari dana desa, kemudian ada PKH dari dinas sosial, ada JPS dari provinsi, dan ada yang saya tidak hafal, ya, bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Dari sekian bantuan yang masuk di wilayah Bapak, apakah telah mengakomodir semua warga yang ada di Kecamatan Kupang Tengah saat ini? Kalau soal mengakomodir ini banyak yang belum terakomodir juga, karena kita punya data ini dari semua desa yang ada, bantuan dengan sekitar 5 atau 6 jenis bantuan itu masih ada juga yang tercecer namanya karena belum bisa dapat. Yang belum bisa dapat itu karena sesuai dengan syarat kartu keluarga belum miliki, KTP juga belum miliki, sehingga padahal dia satu kakak memang, tapi karena syarat administrasi tidak terpenuhi, maka masih ada tiap desa kelurahan itu masih ada yang tercecer belum dapat bantuan itu. Terhadap warga yang belum mendapat bantuan atau yang tercecer, apa solusi Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih. Solusi pertama ialah kami arahkan semua kepala desa lurah untuk terus menginformasikan kepada warga untuk mengurus data pribadi dulu. Soal KK, soal KTP, dan data lainnya. Kedua, kalaupun mereka yang tidak masuk data,
tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan, tetapi BLT melalui dana desa mereka diakomodir dari sana. Jadi warga desa kita sekalipun KTP belum ada, kartu keluarga belum ada, tapi benar-benar warga kita, maka desa akomodir lewat dana desa. Saat ini BLT melalui dana desa, berapa warga yang menerima BLT melalui dana desa saat ini? Kalau warga yang menerima BLT, saya belum terlalu hafal karena ini masing-masing desa. Masing-masing desa dan datanya sementara jalan di sana belum masuk ke kami, tetapi itu datanya langsung ke dinas sosial, kemudian disampaikan ke bupati melalui dinas sosial, kemudian dibayar langsung oleh BAN, sehingga kami hanya sifatnya koordinasi sudah dilaksanakan atau tidak, tapi angkanya ada di petugas kami yang hari ini juga ada di lapangan. Terkait dengan warga yang masih tercecer, apakah Bapak sedang melakukan pendataan untuk 2021 agar mereka dapat diakomodir melalui bantuan yang akan disalurkan 2021 mendatang? Ya, terima kasih. Kemarin kami rapat koordinasi tingkat kecamatan di kantor lurah, dan itu saya tegaskan agar data-data kita harus valid. Data harus valid itu harus dimulai dari sekarang, karena data sekarang valid menentukan data-data berikutnya untuk kepentingan masyarakat kita ke depan. Apalagi Ibu Menteri datang dengan Ibu Menteri Sosial ini datang dengan slogan memperbaharui data penerima bantuan, sehingga kami yang ada di bawah, kami sudah kemarin rapat, kami sudah siap untuk memperbaiki data itu. Kami tidak menunggu diminta dulu, tetapi kami mulai karena informasi ini kami sudah dengar. Terkait dengan pendataan, setelah Bapak menyampaikan kepada tingkat bawah, respon seperti apa tingkat bawah seperti pihak lurah maupun desa untuk merealisasi segala pendataan yang ada di lapangan? Ya, terima kasih. Memang setelah saya sampaikan, semua kepala desa lurah antusias untuk memperbaiki data itu, karena bagaimanapun juga kami ada di sini untuk melayani masyarakat. Karena melayani masyarakat, maka data ini menjadi syarat utama untuk kami bisa memastikan setiap warga kami yang terlayani itu. Terima kasih. Dalam melayani masyarakat pasti menemui satu kendala seperti keluhan, terlebih warga yang belum mendapat. Terhadap keluhan itu Bapak sikapi seperti apa selama ini? Iya, terima kasih. Data memang setiap kali bermasalah. Kalau saya tidak salah, kami sudah usul ulang-ulang data kami. Tahun kemarin saja, setiap dari pembayaran tahap 1 sampai sekarang tahap 10 saja itu masih tercecer terus. Tetapi setiap usulan yang tercecer selalu diikuti dengan koreksi berita acara, langsung kirim ke dinas sosial, kirim ke PT Pos supaya itu bisa menjadi acuan. Kenapa tahap ini dia terima, tapi tahap berikut tidak dapat. Kita lampirkan tahap-tahap di mana dia terima supaya itu menjadi bukti bahwa dia punya hak. Lalu hal yang kedua, bahkan terus bangun koordinasi. Kita bangun koordinasi, komunikasi. Kebetulan ini teman saya petugas lapangan yang mengurus data terkait dengan bantuan-bantuan sosial ini, sehingga kami terus bangun koordinasi supaya data yang tidak valid, tidak akurat, tidak diakomodir itu kita cari jalan keluar. Kenapa sampai ini bisa, ini tidak bisa? Kami tanyakan, dan kemarin dalam rakor itu seperti kesaksian dari Kepala Desa Mata Air, dari data dia yang sering muncul hilang, dia bangun koordinasi langsung dengan pihak kabupaten dan provinsi. Data itu dia selalu input setiap bulan, sehingga ketika yang kurang dia usulkan dapat lagi. Jadi itu memang berbagai cara kami coba lakukan. Kami tidak dapat petunjuk kaitan dengan itu, tetapi kami coba untuk di lapangan kami siasati ini agar masyarakat kami ini bisa terlayani dengan baik. Kalau nanti ada yang terima tahap 1, 2 itu namanya ada, tapi tahap-tahap berikut nama tidak ada, yang lain akan bertanya, kenapa Bapak terima, saya tidak terima? Dan itu yang kami cari akar persoalannya, supaya tahap berikut lagi nama kembali ada. Kami berkoordinasi dengan PT Pos juga, terutama dinas sosial. Ini kuncinya ada di sana, supaya data yang dari dinas sosial atau dari Menteri Sosial masuk ke PT Pos, ya nama-nama yang kami usulkan ini yang mesti diakomodir. Memang tiap hari kami selalu dengan masyarakat ini beda pendapat terus soal data, ribut sana ribut sini, tapi saya katakan kepada mereka,
Kalau kita ribut kan masalah tidak selesai. Tapi kalau Anda tenang, datang sampaikan dan kita urai persoalan, pasti ada jalan keluar. Dan apa himbauan Bapak kepada masyarakat yang berada di wilayah Bapak? terima kasih. Soal bantuan saya sudah bilang, ambil di sini. Pada tahap 1-2 itu sempat saya tiap saat seperti ini saya umumkan, ambil, bawa ke rumah, manfaatkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di rumah. Nilainya tidak besar, tetapi membantu Anda untuk mengatasi persoalan-persoalan Bapak di rumah. Makan cukup, pakai cukup. Nah, himbauan ini selalu diikuti, dan kalau nanti ada yang salah gunakan, kepolisian juga bantu saya, desa juga bantu saya kasih informasi. Saya bilang kontrol mereka supaya tidak beli mabuk-mabukan, rokok atau apapun, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga kita, dan itu saya pantau terus. Sekarang kan kita mengalami dampak COVID-19. Oh ya, COVID. Sangat penting untuk suatu informasi yang akurat buat warga kita. Himbau seperti apa dari Bapak terhadap warga agar mereka tetap mentaati protokol COVID-19? Ya, terima kasih. Tentunya ini protokol COVID-19 ini turunannya sudah dari atas sampai ke bawah. Tentunya kami di kecamatan melaksanakan tindak lanjut dari perintah bupati, dan itu sudah kami kerjakan. Malah saya juga bersurat ke semua desa, ke semua pimpinan umat beragama untuk diumumkan di jemaatnya masing-masing, umatnya masing-masing. Juga kami sampaikan supaya pesta-pesta ini dikurangi, pertemuan-pertemuan yang terlalu banyak itu dikurangi. Pak Kapolsek sekarang tertib untuk mengawal itu semua, dan kami bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Seperti kemarin kami rakor itu, kami sudah sampaikan COVID ini bukan masalah main-main, tapi kita harus serius. Apalagi kita di Kupang Tengah ini juga sudah ada yang terpapar COVID, sehingga masyarakat selalu kami himbau untuk sering cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan-kerumunan masyarakat. Akhir-akhir ini memang Pak Kapolsek bantu saya, kami tertibkan itu terus. Terima kasih dengan Bapak Ridolf Talan, Sarjana Hukum, Camat Kupang Tengah, Camat Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Terima kasih. Ibu Umi adalah salah satu warga yang menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Setelah Ibu menerima, perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya itu senang, bahagia, karena memang kita masyarakat ekonomi lemah ini pas saat tidak mempunyai contoh uang untuk mau beli beras ke apakah, dengan tepat waktu kita dapat menerima itu. Terima kasih banyak kepada pemerintah, Pak Jokowi juga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang sudah kami terima hari ini. Setelah Ibu menerima uang ini digunakan untuk apa, Ibu? Saya gunakan untuk kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga saya. Setiap Ibu, kali saya terima, saya beli kebutuhan rumah tangga. di sini Ibu tinggal di mana, Ibu? Di mata air. Di